soal keberpihakan Pemkab Bulungan, terus kemudian kami menghormati dan memahami kewenangan-kewenangan Pak Bupati selaku pemerintah kabupaten, tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pemkab, apakah keinginannya untuk mempercepat itu atau bagaimana? Ya, tentu pasti semangat warga masyarakat Kota Tanjung Selor kita sambut ya dalam rangka menjadikan Kota Tanjung Selor dalam rangka percepatan tadi, mempercepat DOB Tanjung Selor. Dan itu saya ingat betul ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR, itu sudah kita berikan surat dukungan politik DPR pada saat itu menjadikan Tanjung Selor sebagai daerah otonom. Demikian juga dari sisi pemerintah daerah. Walaupun hari ini memang dalam menuju ke sana sangat tergantung dengan political will pemerintah pusat ya. Dan tentu dalam hal ini kita di tingkat kabupaten khususnya memang melakukan langkah-langkah menuju DOB Kota Tanjung Selor itu kita pastikan melalui langkah-langkah pemenuhan persyaratan baik secara fisik terutama. Dan bahkan hari ini di beberapa kelurahan yang ada di Kota Tanjung Selor kan ada 3 kelurahan. Kelurahan Selor Hulu, Selor Hilir maupun Selor Timur itu dilakukan langkah-langkah pemekaran mulai dari tingkat RT RW. Karena itu akan menuju syarat, karena syarat kota kan minimal ada 4 kecamatan. Nah, 1 kecamatan minimal ada 4 kelurahan. Nah, kita juga berprogres dari bawah. Makanya langkah step dari bawahnya kita lakukan dengan melalui pemekaran di tingkat RT RW yang ada di wilayah kota. Sekalipun memang di wilayah Kecamatan Tanjung Selor itu bukan hanya diisi oleh kelurahan. Ada desa Jalarai, ada desa Tengkapa, ada desa Bumi Rahayu, desa Gunung Sari, desa Apung. Nah, sehingga memang nomenklaturnya ini kan undang-undangnya berbeda antara kelurahan dengan desa, dan itu memang menjadi persoalan. Kalau memang tadi wilayah kota ini hanya berada dalam wilayah radius kelurahan, saya yakin tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan percepatan itu. Namun hari ini Kecamatan Tanjung Selor itu sendiri, kalau kita ingin lakukan pemekaran itu meliputi wilayah yang ada di desa, di kelurahan, ada juga desanya. Nah, mudah-mudahan kemarin saya diskusi dengan Pak Ketua Dewan, ada contoh satu di daerah di Indonesia dilakukan pemekaran DOB dengan menggabungkan 2 konsep itu. Ada daerah kelurahan, ada desa. Nah, ini bisa menjadi contoh yang model yang bisa kita ikuti. Sehingga semangat dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka mendorong menjadikan Tanjung Selor sebagai DOB itu pasti. Kita tidak akan menghambat, bahkan kita memberikan dukungan untuk melakukan langkah-langkah percepatannya. Namun sekali lagi bahwa hari ini berkaitan dengan aspek kewenangan, tidak semuanya berada di kabupaten, dan tentu sangat tergantung dengan political will pemerintah pusat. Keran moratorium dari tingkat desa, pembentukan desa, moratorium pembentukan DOB itu juga menjadi keputusan, dan itu menjadi ranahnya di tingkat pemerintah pusat dalam hal ini. Ada harapan nggak mengenai target misalnya di tahun berapa kira-kira begitu kabupaten sendiri? Ya, saya tidak mentarget ya Pak Mas dalam hal ini, tapi dalam rangka pemenuhan syarat fisik tadi, dukungan fisik itu kita lakukan hari ini di lapangan. Nah, tentu kita berharap ya lebih cepat lebih baik. Oh iya, tergantung juga termasuk dengan kondisi fiskal daerah, karena memang dalam undang-undang DOB itu pasti ada beban yang diberikan kepada daerah induknya dalam hal untuk membiayai daerah otonomi baru itu.